Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, tentu sering kita mendengar bahwa seseorang yang awalnya miskin sekalipun insya Allah akan menjadi berkecukupan kehidupannya setelah menikah. Benarkah demikian? Maka yang menjawab tentu bukan saya, melainkan yang menjawab adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jawaban tersebut ada pada Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara, jika mereka yang menikah itu miskin, yughnihimullahu min fadli, wallahu wasi'un alim. Maka Allah akan memberikan kepada mereka berdua karunia kecukupan, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Masya Allah, inilah jawabannya teman-teman. Bagaimana bisa lewat pernikahan kemudian keadaan ekonomi sepasang manusia menjadi lebih baik? Bahkan dalam Al-Quran Allah sampaikan dengan diksi yughnihim. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, yughnihim diartikan dengan Allah akan memberikan karunia kekayaan kepada pasangan yang menikah tersebut. Masya Allah. Kemudian bagaimana bisa hal itu terjadi? Maka mari kita lihat kembali surat An-Nur ayat 32, tepatnya kita baca dari awal ayat. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Ada dua hal yang menjadi poin penting di sini teman-teman, dan ini sangat menarik untuk kita ketahui. Pertama, perhatikan diksi al-ayyama minkum. Ini menjadi syarat pertama agar pernikahan pasangan suami istri supaya mendapatkan karunia kecukupan, bahkan agar mendapatkan karunia kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Waziz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih sekaligus ahli tafsir dari negeri Suriah, al-ayyama diartikan adalah pria atau wanita yang masih sendirian atau yang belum ada pasangannya. Kalau bahasa keren kita sekarang adalah pria dan wanita yang masih single. Pria dan wanita yang akan menikah memang belum memiliki istri dan memang belum memiliki suami. Baik single sebab dia pernah menikah kemudian qadarullah pasangannya meninggal dunia, atau dia yang pernah bercerai sehingga akhirnya menjadi single, ataupun yang memang sama sekali dia belum pernah menikah. Ini arti dari kata al-ayyama teman-teman. Maka biasanya saya selalu tanyakan tuh kepada mempelai pria dan wanita apabila saya diminta mengisi ceramah pernikahan. Apakah mereka yang sedang duduk berdua di pelaminan tersebut diam-diam sudah memiliki pasangan yang sah di luar sana? Sebab ini akan ada dampaknya nanti dengan turun atau tidak turunnya karunia kecukupan dari Allah kepada mereka berdua dalam mengarungi perjalanan episode rumah tangga. Ini poin pertama teman-teman, yaitu arti dari kata al-ayyama dalam surat An-Nur ayat 32 adalah pria dan wanita yang masih sendirian. Baik, poin penting yang kedua dalam surat An-Nur ayat 32 adalah kata as-solihin. Masih dari tafsir Al-Waziz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. As-solihin dalam tafsir An-Nur ayat 32 atau as-solihun diartikan adalah pria dan wanita yang mereka sebelum menikah selalu berupaya menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan jahat. Pria dan wanita yang menjaga dirinya agar jangan sampai bermaksiat, bahkan menjaga diri mereka agar jangan sampai jatuh pada perbuatan zina. Inilah yang dimaksud dengan kata as-solihun dalam surat An-Nur ayat 32 teman-teman. Sekaligus syarat agar pasangan suami istri Allah karuniakan kecukupan, bahkan karunia kekayaan dalam episode perjalanan pernikahan mereka. Maka nanti tentu akan ada dampaknya kepada pasangan suami istri yang mengawali hubungan sebelumnya dengan mereka berpacaran, sehingga ada keluhan setelah menikah. Ustadz, dulu suami saya adalah orang yang romantis sebelum menikah. Dia pria yang suka membelikan ini itu sebelum menikah. Namun semua kebiasaannya itu hilang setelah menikah bagaikan debu dihembus terpana angin. Sekarang pelitnya ke istri luar biasa. Maka bisa jadi sebab karunia kecukupan tidak Allah turunkan, sehingga rumah tangga mereka jauh dari sakinah, rumah tangga mereka jauh dari rasa ketenangan. Maka bagaimana solusinya teman-teman? Solusinya adalah mereka berdua seharusnya bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, terutama seharusnya bertaubat sebelum menuju pernikahan, yaitu segera putus dengan pacar, kemudian keduanya bertaubat dengan sebenar-benar taubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan berdua, lalu si pria segera melamar si wanita, kemudian mereka menikah. Jika sebelum menikah ternyata mereka berdua atau salah satunya punya salah, bahkan pernah berbuat jahat terhadap orang lain, atau bahkan tentu juga punya kesalahan kepada kedua orang tua, maka segeralah meminta maaf, khususnya segeralah meminta maaf kepada orang tua.
Sehingga sebenarnya keliru apabila minta maaf kepada orang tua nanti saat prosesi setelah akad nikah. Padahal yang sebaiknya adalah mereka meminta maaf kepada kedua orang tua justru seharusnya sebelum menuju pernikahan, teman-teman. Maka ini yang harus diperhatikan pria dan wanita jika ingin mengikuti tuntunan Allah dalam surat An-Nur ayat 32 perihal karunia kecukupan dalam pernikahan. Jika pria dan wanita yang akan menikah sudah memperhatikan kedua hal yang Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat 32 tersebut, maka insya Allah akan turunkan sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga mereka berdua, yang memang turunnya sakinah ini adalah hak prerogatif Allah. Meskipun mereka kaya, harta melimpah, pasangan tampan dan cantik, itu semua bukan menjadi sebab rumah tangga menjadi sakinah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 4, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, liyasdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah-tambah. Sakinah atas izin Allah, bukan karena adanya harta atau bukan karena bagusnya fisik dan wajah. Maka jangan heran ada rumah tangga yang isinya selalu ada pertengkaran seperti minum obat. Sehari bisa 3 kali bertengkar, teman-teman. Padahal mereka ada harta dan mobil mewah serta wajah pasangan yang rupawan. Namun satu yang sayang sekali tidak ada pada rumah tangga mereka, yaitu karunia sakinah dari Allah. Meskipun harta tidak sebanyak yang dimiliki tetangga, meskipun suami istri belum punya kendaraan mobil dan isi rumah masih seadanya, meskipun posisi suaminya di pekerjaan belum sehebat mantan kekasih si istri yang kemarin tidak serius untuk menghalalkan, ataupun istri tidak lagi secantik yang dulu sebab kurangnya perawatan karena istri mencoba berhemat tidak lagi beli skincare. Namun sakinah menjadikan pasangan suami istri ini qanaah terhadap yang sudah mereka miliki dan tidak pernah sakit mata, tidak pernah iri maupun tidak pernah dengki melihat yang orang lain miliki. Hati menjadi tenang dan rumah tangga tentram, teman-teman. Maka nanti akan ada kaitannya dengan pasangan suami istri dalam rumah tangga sering berantem. Saya katakan tadi di awal sudah hampir kayak minum obat saking berantemnya, seperti rutinitas yang tidak bisa dihilangkan. Lalu diambillah pembenaran dari kalimat keliru dan syubhat yang mengatakan bahwa pertengkaran adalah bumbu cinta. Maka semakin jauhlah rumah tangga pasangan suami istri ini dari sakinah, teman-teman. Semakin jauh dari sakinah sebab mengikutkan pendapat yang jelas-jelas tidak ada dasarnya dari tuntunan syariat. Ditambah lagi enggan mengaji, akhirnya percaya-percaya saja dengan kalimat-kalimat seperti itu. Merasa aman-aman saja saat pertengkaran menjadi rutinitas dalam rumah tangga. Pasangan suami istri ini tidak sadar bahwa satu saat mereka akan jenuh dan akhirnya menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan rumah tangga mereka, teman-teman. Namun yang menyedihkan adalah kutipan syubhat seperti ini mudah sekali ditemukan di mana-mana. Di Facebook, di Instagram maupun di Twitter, atau sekedar obrolan antar teman yang frekuensi bertemu dengan kalimat syubhat tersebut lebih sering ketimbang frekuensi pasangan suami istri ini mengaji. Maka pembahasan lebih jauh perihal apakah benar bahwa pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu cinta, atau malah pertengkaran menjadi di antara sebab akhirnya pasangan selingkuh bahkan rumah tangga bisa berakhir dengan perceraian. Insya Allah tema tersebut akan kita bahas sesuai pandangan syariat pada episode berikutnya, teman-teman. Semoga kajian bekal sebelum pernikahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya Ahmad Tarigan undur diri dan sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.